Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Alfiani Febitri, saya dari kelas 2024C. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi berkaitan dengan penyakit rabies. Yang pertama, definisi. Jadi, rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf, di mana virus penyebab rabies umumnya menular ke manusia melalui gigitan hewan. Jika tidak cepat ditangani, rabies dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian penyebab penyakit rabies. Jadi teman-teman, rabies disebabkan oleh virus Lyssavirus dari golongan Rhabdoviridae, di mana virus ini umumnya masuk ke tubuh manusia melalui cakaran atau gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies. Jilatan hewan yang terinfeksi ke mulut, mata, atau luka terbuka juga bisa menjadi cara virus rabies menular dari hewan ke manusia. Setelah memasuki tubuh, virus rabies dapat menyebar ke otak melalui sel saraf, kemudian berkembang dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan peradangan berat pada otak dan saraf tulang belakang. Penting untuk diingatkan, virus rabies yang sudah menyerang otak dapat memperburuk kondisi dan mempercepat kematian. Penyebaran virus ke otak bisa terjadi lebih cepat jika pasien digigit. Jenis hewan yang dapat membawa dan menularkan rabies antara lain, yang pertama anjing, kucing, monyet, kelelawar, rakun, dan sigung. Faktor resiko rabies. Jadi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang tertular rabies. Yang pertama, bekerja di laboratorium yang meneliti virus rabies. Yang kedua, bekerja sebagai dokter hewan, tinggal di lingkungan yang banyak hewan liar, tinggal di wilayah berstansi buruk atau jauh dari tempat vaksinasi, melakukan aktivitas yang beresiko terjadi kontak dengan hewan liar, misalnya berkemah, mendaki gunung, atau menjelajahi gua. Beberapa gejala yang dapat muncul pada anjing atau hewan yang terinfeksi virus rabies, yaitu mudah menyerang orang atau agresif, mulut berbusa, air liur berlebih, bereaksi berlebihan terhadap cahaya dan suara, suka menyendiri dalam ruangan gelap, tidak nafsu makan, lemah, kejang, dan lumpuh. Berdasarkan gejala di atas, bisa diketahui bahwa rabies tidak selalu menyebabkan anjing menjadi agresif atau seperti anjing gila. Pada beberapa kasus rabies, justru bisa menyebabkan anjing menjadi lemah. Gejala awal rabies umumnya muncul 30-90 hari setelah seseorang tergigit hewan yang terinfeksi virus rabies. Namun, pada kasus tertentu, gejala bisa muncul dalam hitungan minggu atau bahkan tahun. Gejala awal rabies dapat mirip dengan keluhan penyakit flu. Penderita umumnya mengalami demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Rabies juga bisa menimbulkan gejala khas, seperti kesemutan, nyeri, dan gatal yang sangat mengganggu di area gigitan. Beberapa gejala awal rabies yang juga dapat dialami oleh penderita, yaitu demam, lemas, hilang nafsu makan, nyeri kepala, sakit tenggorokan, mual dan muntah, diare, gangguan cemas, gelisah, susah tidur, atau insomnia, bahkan dapat terjadi depresi. Jika rabies tidak terdeteksi dan tidak segera ditangani, gejalanya akan berkembang menjadi lebih parah. Gejala lanjutan ini bisa digolongkan menjadi dua tipe, yaitu agresif dan paralitik. Gejala lanjutan rabies tipe agresif, kebanyakan rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing akan menimbulkan gejala ini. Penderita dapat mengalami episode marah yang ditandai dengan gelisah, linglung, hiperaktif, muncul keinginan untuk memukul atau menggigit, dan halusinasi. Penderita dengan gejala ini juga dapat mengalami kram otot, detak jantung cepat, dan napas terengah-engah. Gejala ini dapat hilang timbul. Penderitanya biasanya tidak ingin ia marah-marah. Gejala lanjutan rabies tipe paralitik. Penderita yang mengalami gejala ini akan tampak diam, namun gejala demam dan sakit kepala menjadi lebih berat. Penderita juga akan mengalami lumpuh yang menjalar,
mulai dari area yang digigit hingga ke bagian tubuh lain. Kematian dapat terjadi jika kelumpuhan sudah menjalar hingga ke otot napas. Selain gejala di atas, penderita rabies juga dapat mengalami keluhan berikut. Yang pertama, produksi air liur bertambah. Yang kedua, sensitif terhadap. Yang berikutnya, vaksinasi. Jadi, vaksin rabies idealnya diberikan sebagai pencegahan rabies daripada pengobatan. Vaksin yang digunakan untuk mencegah rabies disebut dengan PrEP. Vaksin PrEP dikhususkan untuk orang yang tidak digigit hewan pembawa virus rabies, tetapi beresiko terpapar virus rabies dan belum pernah memperoleh vaksin rabies sebelumnya. Kelompok orang yang disarankan untuk mendapatkan vaksin PrEP antara lain dokter hewan, pengasuh hewan, peneliti virus rabies, petualang alam liar, pekerja lapangan yang dapat digigit binatang buas terinfeksi, orang yang sering berkunjung ke daerah rawan rabies, petugas kesehatan yang merawat pasien rabies. Vaksin rabies sebagai PrEP diberikan dalam 3 dosis dengan rincian sebagai berikut. Dosis pertama diberikan sebelum berkunjung ke daerah yang sering terjadi penularan rabies atau sebelum melakukan aktivitas yang beresiko tinggi menularkan virus rabies. Dosis kedua diberikan 7 hari setelah dosis pertama dan dosis ketiga diberikan 21-28 hari setelah dosis pertama. Jika penerima vaksin rabies tetap berisiko tinggi terpapar rabies, dokter akan memberikan dosis tambahan atau booster tiap 2 atau 3 tahun. Perlu diketahui, vaksin rabies dapat menimbulkan sejumlah efek samping seperti demam, ruam, sakit kepala, nyeri dan bengkak di area bekas suntikan, muntah dan nyeri otot. Pencegahan rabies. Jadi, rabies dapat dihindari dengan melakukan sejumlah upaya berikut, yaitu melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan, anjing dan kucing, atau hewan sejenisnya, menutup lubang atau celah di rumah yang bisa menjadi sarang hewan liar, menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan gejala rabies, melapor ke lembaga pengendalian hewan jika muncul hewan-hewan liar. Ajari anak-anak untuk tidak menyentuh hewan liar. Jadi, itu saja edukasi singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.